Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita pada pagi hari ini di Masjidin Nabawi mengkaji kitab An-Nasaih Diniyah yang di dalamnya diajarkan kepada kita ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keselamatan kita dunia dan akhirah. Dibahas dalam bahasan yang lalu di kitab ini. Jadi bahasan yang sekarang sebenarnya masih berkaitan dengan yang lalu. Bahasan yang lalu berbicara tentang amani al-maghfirah. Amani al-maghfirah berangan-angan, berhayal, berharap akan ampunan Allah, akan anugerah Allah, akan pahala dari Allah. Dia berharap, tapi dia tidak melakukan amalan yang mendukung harapannya tersebut. Jadi kalau bahasa kita namanya harapan palsu. Dia memberikan kepada dirinya harapan palsu. Ente sekarang barang siapa yang berharap ada pohon, dia menantikan buah dari pohon tersebut. Dia nunggu di bawah pohon, ya, lihat udah ada buahnya, buah durian. Ya, dia nunggu duriannya jatuh. Itu namanya berharap. Kenapa? Pohonnya ada, buahnya ada, sudah waktunya untuk jatuh itu buah. Berharap buah durian jatuh. Dia berharap berasnya ini udah bisa dipanen. Dia nanam beras. Begitu. Dia rawat, dia airi, dia pupuk semuanya. Dan sudah sudah waktunya dipanen. Sehingga dia berharap agar berasnya bagus. Enggak dimakan hama. Nah itu namanya harapan, bukan harapan palsu, harapan asli, harapan benar. Tetapi dia nungguin durian jatuh di bawah tiang listrik. Enggak ada pohonnya, enggak ada. Lagi nungguin apa? Nungguin durian. Durian jatuh. Dari mana duriannya? Ini dari tiang listrik. Mau nunggu tiang listriknya berbuah. Kemudian menjatuhkan durian. Ini namanya orang gila yang kayak begini. Enggak beres. Yang seperti itu. Barang siapa yang nanam mangga berharap manggahnya manis. Nah kalau dia nggak nanam apa-apaan, apa yang mau dia harap? Kalau dia berharap mangganya manis, emang ente punya pohon mangga? Enggak. Ente mengharap mangga manis dari mana? Dari kasur? Enggak ada. Jadi jangan kita memberikan kepada diri kita harapan palsu. Harapan yang itu bukan harapan, itu namanya berhayal, berangan-angan, berhayal. Amani al-maghfirah. Dia mengharapkan anugerah, baik itu rahmat, ampunan, keselamatan, sorga, akan tetapi tidak diiringi dengan amalan yang pantas. Dan ini adalah hal yang paling berbahaya bagi seseorang. Membahayakan iman dia, membahayakan diri dia sendiri. Sebab inna amanil maghfirah la'ibat bi agwam hatta kharaju minad dunya wa hum muflisun. Sesungguhnya kharaju minad dunya wa hum muflisin. Amanil maghfirah, hayalan palsu, harapan palsu ini mempermainkan sekelompok kaum hingga mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan bangkrut, enggak punya apa-apa. Bangkrut, cuma berharap, bangkrut. Enggak dapat apa-apa. Barang siapa yang kerjaannya tidur, berharap bangun tidur jadi ulama. Kenapa? Belajar dalam mimpi. Nah, ini harapan palsu. Innamal ilmu, kata Rasulullah, bita'allum wal fiqhu bitafaqquh.
ilmu itu adalah dengan belajar. Wal faham bit tafahum. Harus dipelajari, harus dikaji. Orang yang berharap harapan palsu tapi dia malas-malesan ibadat, malas sibuk dengan kemaksiatan, ini adalah hal yang paling membahayakan seseorang. Hal yang semacam ini nih banyak terjadi, tapi lihat terjadinya pada orang-orang yang nggak benar di zaman sekarang ini. Sebab biasanya orang yang rajin ibadat, menjauhi maksiat, dia takut kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang doyan maksiat, enggak jalanin kewajiban, tapi dia sombong, takabur, dan berani. Mestinya kan yang takut, yang maksiat, yang ibadat, dia harusnya merasa aman. Tapi ini ibadat dan dia merasa takut. Adapun yang maksiat dia merasa aman. Kok bisa? Mestinya maksiat merasa takut, tapi enggak maksiat dan merasa aman. Ada khuzlan. Allah ingin mengharamkan hambanya dari kebaikan. Udahan dia nih enggak mendapatkan anugerah ketaatan, maka dia terharamkan anugerah sadar diri dan rasa takut kepada Allah. Makanya Ghazali bilang, wa man fagadal ittisaf fala agalla minal insaf. Orang kalau dia enggak bisa bersifat dengan sifat yang mulia, paling kagak dia sadar diri kalau dia enggak punya sifat tersebut. Tapi ini udah enggak punya sifat tersebut, ngerasa dirinya paling hebat. Kenapa? Ini ciri kebangkrutan. Orang kalau enggak punya apa-apa begitu. Contohnya, orang kalau dia punya lilin, punya cahaya, cahayanya lilin, maka dia ketakutan lilinnya ketiup angin. Dia takut. Tapi kalau orang enggak punya apa-apa, enggak ada yang dia takuti. Enggak ada yang dilindungi. Orang sekarang kalau dia naik angkutan umum bis kota, bawa duit 100 juta di kantong plastik. Apalagi plastiknya bening lagi. Kira-kira bagaimana? Dia ketakutan. Takut dicopet, takut diambil, takut dijarah, takut dirampok, takut ditodong. Dia takut hilang, takut kelupaan, takut ketinggalan, dia takut. Kenapa dia takut? Sebab dia punya sesuatu. Tapi orang kalau enggak punya apa-apa, maka dia naik bis kota, dia berani, enggak takut apa-apa, enggak takut kehilangan. Kenapa? Sebab dia enggak punya sesuatu yang berharga. Na'udzubillah min dzalik. Walidzalik kita mesti jaga diri kita. Ketika kita enggak bersifat dengan sifat yang mulia, paling enggak kita sadar diri, kita tahu diri kalau diri kita itu kurang. Jadi ada sensornya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tekun beribadat, yang paling taqwa kepada Allah, tapi juga beliau paling takut kepada Allah. Nabi bilang dalam Sahih Bukhari, inna a'lamukum billah wa atqakum bihi ana. Yang paling berilmu, yang paling mengenal Allah saya, dan yang paling taqwa saya, dan yang paling takut saya. Paling berilmu, paling taqwa, dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasul juga bilang, Nabi bangun malam sampai kakinya bengkak. Ya kan? Bangun malam sampai kakinya bengkak. Maksum, enggak ada dosanya sama sekali.
Para nabi-nabi mereka ma'sumun dari dosa besar, dosa sekecil, begitu dari hal yang makruh ataupun dari hal yang khilaful aula. Tapi istighfarnya jalan terus sebanyak-banyaknya. Kemudian juga banyak nangis, banyak sujud, selalu takut kepada Allah. Beliau bilang, Nabi Muhammad bersabda, "Lau akhazani Allah ana wa ibn Maryam bima janat hatan," yakni as-sababah wal ibham, "la'azzabana thumma lam yadhlimna syai'a." Seandainya Allah mau menuntut saya, mau mencari-cari kesalahan saya. Kesalahan yang dilakukan bukan diri, tapi kesalahan yang dilakukan oleh jari telunjuk dan jari ibu jari. Seandainya Allah Ta'ala mau menghabisi saya, mau menuntut saya atas yang dilakukan dua jari ini, maka niscaya saya bakalan diazab oleh Allah. Dan itu Allah mengazab saya bukan karena Allah ngezalimin saya, enggak. Kalau Allah mau cari-cari bakalan ketemu, bakalan bisa. Ada alasannya. Sampai sedemikian, bukan saya doang, Ibn Maryam juga begitu, Sayyidina Isa Ibn Maryam. Masya Allah. Bagaimana ucapan orang-orang bodoh? Ya, siapa orang-orang bodoh? Nah tadi yang nungguin duren di bawah pohon listrik. Di bawah tiang listrik. Dia nungguin duren di bawah tiang listrik. Hadza mutamanni al-maghrur. Orang yang berharapan palsu, yang tertipu. Terus ketipunya sama dirinya sendiri. Ada orang ditipu sama orang lain. Ini enggak ada yang nipu dia. Tapi dia menipu dirinya sendiri, ngebodohin dirinya sendiri, tertipu oleh harapannya sendiri. Mutamanni al-maghrur. Ketika dia berkata, Allah la tadurruhu dzunub, saya bikin dosa saya enggak membahayakan Allah. Saya taat ibadat saya enggak nguntungin Allah. Betul enggak? Ya betul. Dosa kita tidak membahayakan Allah. Ketaatan kita tidak menguntungkan Allah. Ya benar. Ente bikin taat, saya enggak untung. Ente bikin maksiat, saya enggak rugi. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat kita tidak membahayakan Allah. Ketaatan kita tidak menguntungkan Allah. Terus dia bilang, jadi mau ngapain? Saya taat, mau ngapain? Saya capek-capek ninggalin maksiat. Maka kata Imam Al-Haddad bilang, ucapan kamu benar. Benar. Tapi dosa memang tidak membahayakan Allah, tetapi membahayakan diri kamu sendiri. Ketaatan tidak menguntungkan Allah, tetapi menguntungkan diri kamu sendiri. Ente taat yang untung ente. Ente maksiat yang rugi ente sendiri. Allah Maha Kaya, enggak butuh kepada amalan kita. Tapi kita miskin, kita butuh untuk beramal soleh. Ibaratnya ada orang kaya, ayo siapa aja yang punya sesuatu datang ke saya nyetor, saya gantiin, saya bayar. Yang bawa beras saya beli, saya kasih imbalan yang ente bawa beras 1 liter dikasih 5 juta. Hah? Ya kan? Allah enggak butuh sama berasnya kita. Ini orang kaya enggak butuh sama berasnya kita. Datang kasih 5 juta beras. Datang bawa bawa air segelas, kasih 2 juta. Waduh. Dia enggak butuh semuanya itu. Semata-mata anugerah. Bahkan dia membuat sayembara. Ayo, siapa yang bawain untuk saya korma sebutir, saya kasih 1 juta. Padahal dia punya banyak, sebanyak-banyaknya.
Nah, ketika orang melakukan ini datang, dia membawa itu semua, jangan dia berharap, sungguh bodoh kalau dia berharap ini orang butuh kepada berasnya saya, butuh kepada airnya saya, butuh kepada makanannya saya. Enggak, sama sekali enggak butuh. Ya Yuhannas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hai sekalian manusia, kalian semuanya fakir, miskin, butuh kepada Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang fakir, kita yang butuh untuk beramal soleh. Kita yang butuh, Allah enggak butuh. Seandainya semua manusia dan semua makhluk, semua malaikat stop beribadat, Allah enggak jadi rugi. Seandainya semuanya bermaksiat dengan kejahatan sebesar-besarnya, enggak turun derajatnya Allah, enggak jadi hina. Betul. Seandainya semua makhluk berikut iblis, setan, semuanya taat melakukan peribadatannya malaikat, Allah enggak jadi untung, enggak naik derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang taat dia yang untung, yang maksiat dia yang rugi. Man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, yang bikin jahat dia mencelakakan dirinya sendiri. Allah enggak ngezalimin hambanya. Ketaatan enggak ketaatan manfaat buat diri kamu. Kemaksiatan membahayakan diri kamu sendiri, bukan membahayakan Allah. Terus anehnya orang kayak begini, lah kan kita nih udah ditakdirin sama Allah. Kalau saya penghuni sorga, nggak pakai beramal soleh juga, kalau udah ditakdirin buat sorga, ya masuk sorga. Kalau saya penghuni neraka, ya walaupun saya beribadat, capek-capek beribadat, ya tetap aja ujung-ujungnya masuk neraka juga. Maka kan kita nggak tahu, kita ditentukan penghuni sorga atau penghuni neraka. Dan kita nggak disuruh cari tahu. Kita tidak disuruh cari tahu. Kita penghuni sorga atau penghuni neraka. Kita ditugasin nama Allah Ta'ala di dunia suruh ibadat, bukan disuruh cari tahu. Allah mau memperlakukan kita dengan perlakuan bagaimana? Bukan itu. Kita disuruh beramal, udah selesai. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah jangan menginterogasi Allah. Allah mau ngapain kita? Jangan. Kita yang ditanya, kita yang diinterogasi, bukan kita yang menginterogasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kayak begini bilang sama dia bahwasanya coba ente nggak usah usaha, nggak usah kerja, nggak usah bergerak, nggak usah jualan, nggak usah kerja dunia. Kan Allah udah menjamin rezekinya engkau. Maka dia bakal bilang, tapi kita mesti usaha. Rezeki emang udah dijamin sama Allah, tapi kita mesti usaha, mesti kerja. Walaupun udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bayangin, dunia yang udah dijamin oleh Allah, ya kita susah payah mati-matian bekerja mencarinya. Sedangkan akhirat belum dijamin oleh Allah. Kita belum dapat jaminan masuk surga. Tapi kita acuh dan tidak mati-matian di dalam mencari dan mengejarnya. Hakadha. Alhasil setiap kali iman semakin kuat, amal soleh semakin bagus, maka orang bakalan makin takut kepada Allah Ta'ala. Tapi setiap kali iman makin lemah,
maka otomatis amalan makin buruk. Dan juga rasa takutnya makin berkurang, makin melunjak yang ada. Makin merasa aman, makin bodoh, makin merasa tertipu. Makin tertipu oleh nafsunya sendiri. Kenapa ya? Sebab dia nggak punya apa-apa. Alhasil, mukmin yang hakiki, yang sesungguhnya, dia adalah orang yang beramal soleh. Terus bersikap tulus, ikhlas di dalam amal soleh tersebut dan berharap gobul. Ibaratnya dia nanam, dia siram, dia pupuk, dan dia berharap buahnya. Yang satu lagi, dia nggak nanam, dia tidur, dia nggak nanam, kagak nanam, begitu. Terus berharap berbuah. Dari mana buahnya? Ente nanam, kagak. Ente nyiram, kagak. Ente mupukin, kagak. Lahannya ada, kagak. Pokoknya tahu-tahu berbuah. Berbuahnya di mana? Ya berbuah aja pokoknya. Tahu-tahu ada buah aja. Ini orang bodoh yang kayak begitu. Ada kadzab, pendusta, dia mendustai dirinya sendiri. Mukmin yang hakiki dia beramal saleh, dia berikhlas dalam amalannya, berharap gobul, berharap pahala atas amalan yang dia lakukan. Harapan pahalanya bukan karena amalan itu, tetapi karena anugerah Allah. Sama kayak tadi itu, pengemis. Ayo yang bawain kerikil sebutir, saya kasih duit 1 juta. Emang tuh orang kaya butuh sama kerikilnya dia? Enggak. Cuma pengen nolong dia aja. Pengen nolong, kesian. Nanti butuh kerikil, kagak. Tapi kesian, udah biarin dia buat tuh kerikil, kasih 1 juta duit. Sebutir 1 juta. Bawain batu 1 kecil, dapat 1 juta. Dia nggak butuh. Jadi terus jangan tuh orang miskin, saya dapetin ini duit 1 juta, karena kerikil saya mahal. Enggak, kagak. Itu orang kaya nggak butuh sama kerikil kamu. Cuma dia sengaja memberikan pekerjaan, udah pekerjakan deh, buat tolong, buat bantu. Gue nggak butuh sama kerikilnya dia. Tuh. Agar punya alasan untuk menggaji dia, untuk memberi anugerah kepada dia. Allah nggak butuh sama amalan kita. Kita yang butuh untuk beramal. Sekedar nunjukin kesungguhan kita, pengen anugerah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik mereka giat beramal, tapi berharap bertumpu kepada rahmat dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibilang bika la nasil wala budda minka. Dengan amalan doang kita nggak bakalan nyampe kepada Allah. Tetapi mau nggak mau harus pakai amalan untuk nunjukin kesungguhan kita kepada Allah Ta'ala. Amalan doang nggak nyampe kemana-mana. Sama, modal kerikil doang. Tanpa anugerah dari si hartawan, nggak bakalan. Dia nggak butuh. Tapi juga dia mau ngasih, yang punya kesungguhan bawain kerikil, saya kasih. Nah begitu juga kita di dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Itu disebutkan ada satu orang, dia sudah beribadat kepada Allah Ta'ala itu 500 tahun. Kerjaannya ibadat selama 500 tahun. Setelah itu meninggal dunia, kemudian di hari kiamat dia pikir saya udah ibadat 500 tahun, pasti pahalanya gede. Begitu dihisab atau dikasir perhitungan, Allah Ta'ala bilang, masukin nih hamba, nggak usah pakai hitung-hitungan, masukin dia dengan rahmatku. Udah nggak usah capek-capek, masukin surga dengan rahmatku. Ya hamba berpikir, nah saya udah beramal, udah capek-capek, masuk surganya dengan rahmat, bukan dengan amalan. Maka si hamba itu bilang, bal bi amali, masukin saya surga dengan amalan saya. Maka Allah bilang, oh dengan amalan, baik, stop.
hitung amalannya dia. Dihitung semua amalannya, sholatnya, ibadatnya, puasanya, ngajinya, zikirnya selama 500 tahun ditaruh di timbangan. Terus taruh nikmat mata. Mata ada dua, taruh satu dulu, yang kanan taruh begitu. Bisakah ibadat dia itu yang 500 tahun menebus, membayar nikmat sebelah mata yang saya berikan kepada dia? Begitu ditimbang beratan nikmat mata, ibadat dia belum bisa membayar nikmat mata yang sebelah. Masih ada mata yang satu lagi belum ditimbang. Dan masih ada nikmat-nikmat yang lain, anugerah yang lain. Jadi kalau mau hitung-hitungan, dia nggak layak masuk surga. Seret ke neraka. Diseret ke neraka. Itu orang bilang, ya Rab, bal birahmatik. Dengan rahmatmu, bukan dengan amalanku. Walidzalik tuh diriwayatkan tuh besok hari kiamat dikatakan kepada penghuni surga, udkhulul jannah birahmati. Masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Wagtasimuha wa khuludu fiha biniyatikum, dan abadilah di surga dengan niat kalian. Ya kan? Kok abadinya dengan niat? Ya soalnya kita niat abadi. Maksudnya gimana? Kita muslim, beribadat kepada Allah. Tapi kan niat kita, saya mau menjadi muslim selama-lamanya, abadi. Mau beriman kepada Allah selama-lamanya. Kalau saya dikasih hidup 1000 tahun, 1000 tahun saya beriman. Kasih 2000 tahun, 2000 tahun saya beriman. Dikasih hidup abadi, saya abadi beriman kepada Allah. Iya kan? Jadi, walaupun umur kita cuma 30, 50, 60 tahun, tapi niat kita menyembah Allah, niat selamanya kita menyembah Allah. Tuh. Maka dibilang, kalian masuk surga dengan rahmat Allah. Karena Allah kesian nama kita, lu masuk surga. Kenapa Allah kesian nama lu? Dan abadilah di surga karena niat kalian. Kalian berniat menyembah Allah selamanya. Maka kalian masuk surga selamanya. Terus, wagtasimuha bi'amalikum. Pembagian anugerah jatah di surga, pembagiannya dengan amalan kalian. Pembagiannya, oh ini dapat jatah ini sesuai dengan amalannya. Tapi masuk surganya dengan rahmat Allah, abadi dengan niat kalian. Kemudian juga pembagian jatah di sana sesuai dengan amalan kalian. Wa hakadha, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ciri keberuntungan kepada hambanya. Kita nggak tahu, kita ini orang untung apa orang sial. Kita diciptakan untuk surga atau untuk neraka. Allah waktu menciptakan surga, Allah ciptakan surga. Dan Allah Ta'ala menciptakan untuk surga calon penghuninya. Ya, ini surga, diciptakan untuk surga calon penghuni surga. Dan diciptakan untuk orang-orang tersebut calon penghuni surga, diciptakan pekerjaan, lapangan kerja, pekerjaan, amalan, perbuatan yang dilakukan oleh penghuni surga. Ya, itu jalurnya. Terus Allah menciptakan neraka. Dan Allah menciptakan untuk neraka calon penghuninya. Dan Allah Ta'ala ciptakan untuk calon penghuni neraka lapangan pekerjaan. Pekerjaan dan amalan yang mereka lakukan. Sebab Allahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian berikut amalan kalian. Amalan kita ciptaan Allah. Kita bisa sholat, ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan kekuatan? Siapa yang menciptakan kita bisa sujud?
kita bisa berdiri, kita bisa baca Fatihah. Siapa itu yang menciptakan? Siapa yang memberikan hafalan buat kita dan kemauan dan tekad? Subhanallah, Allah yang menciptakan manusia dan amalan mereka. Nah, Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan calon penghuni surga dan Allah ciptakan amalan yang mereka lakukan, dikasih lapangan pekerjaan. Pekerjaan penghuni surga. Penghuni surga kerjaannya ngapain? Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan calon penghuninya, dan Allah ciptakan untuk mereka kerjaan yang mereka lakukan. Kerjaan orang neraka itu kayak bagaimana? Nah, kita sekarang, kita nggak tahu kita ini diciptakan untuk surga atau untuk neraka. Kita kan nggak tahu. Tapi paling kagak ada cirinya, ada tanda-tandanya. Kita berada di jalur yang mana? Jalur yang kanan atau jalur yang kiri? Kalau kita berada di jalur di amalan penghuni surga, penghuni surga sholat, puasa, ibadat, kita ada di jalur situ, alhamdulillah, insya Allah tracknya udah bener, nyampainya ke surga. Tapi kalau kita ada di jalur yang satu lagi, di jalur kemaksiatan, hati-hati. Itu tracknya tuh jalan tuh, jalurnya berujung di neraka, hati-hati. Walaupun terkadang ada orang seumur hidup yang ngerjain amalan penghuni neraka, tapi ketentuan Allah berkata lain. Tahu-tahu akhir hayatnya dia berubah, dia taubat kepada Allah Ta'ala, begitu melakukan amalan penghuni surga, 5 menit atau 2 menit meninggal, masuk surga. Subhanallah, ada yang begitu. Tapi itu kan kasus jarang terjadi. Jadi ciri keberuntungan dengan kita diberikan taufik, dibantu untuk beramal soleh dalam hidup kita dan dimudahkan untuk amal soleh. Alhamdulillah digampangin ke masjid, alhamdulillah digampangin sholat, alhamdulillah digampangin tahajud, alhamdulillah digampangin zikir. Itu tanda keberuntungan. Dan tanda kesialan, tanda kerugian, tidak dimudahkan untuk amal soleh, malah dimudahkannya untuk beramal jahat, beramal maksiat. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, "I'lamu kullun muyassar lima khuliqalah." Masing-masing dimudahkan untuk tujuan penciptaan dia. Yang diciptakan untuk surga digampangin aja jalannya menuju surga. Yang diciptakan untuk neraka, ya digampangin jalannya menuju neraka. Tuh. Jadi kita lihat, kita sekarang dikasih peran, apa peran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Kita ditempatkan di mana? Semangat kita kepada apa? Tuh. Penghuni surga, lihat amalannya. Amalannya, amalan penghuni surga atau bukan? Lihat ucapannya, ucapan penghuni surga atau ucapan penghuni neraka. Yang dia dengar, ya, pendengaran penghuni surga atau penghuni neraka. Penghuni surga dengerin Quran, dengerin ngaji, dengerin zikir, dengerin hadis, dengerin nasihat, dengerin kebaikan. Penghuni neraka dengerin apa? Ayo coba, ayo dengerin apa? Kan kita nih realistis aja. Ini kuping kita, kuping penghuni surga atau kuping penghuni neraka? Kita detailkan, ayo kita hitung. Kuping kita, kuping penghuni surga atau kuping penghuni neraka? Kuping penghuni neraka denger gosip, ya, dengerin gosip, dengerin dengerin ucapan orang kafir. Ya, penghuni surga dengerin ucapan Nabi Muhammad, dengerin ucapan awliya wa sholihin, dengerin firman Allah. Ini enggak, dengerin firman iblis, dengerin ucapan orang kafir, dengerin statement mereka. Tuh, kuping kita kuping surga atau kuping penghuni neraka? Mulut kita mulut penghuni surga atau mulut penghuni neraka? Ayo kita hitung. Ya, jempol kita yang buat ngetik tuh, jempol penghuni surga atau jempol penghuni neraka?
tangan kita, tangan penghuni surga atau tangan penghuni neraka? Tangan penghuni surga dipakai buat sedekah, buat berinfak, buat nolong, buat nutupin auratnya orang. Nah, bukan buat tangannya penghuni neraka dipakai untuk salaman dengan yang bukan muhrim. Ya, itu tangan neraka begitu. Kita realistis. Tangan neraka dipakai buat salaman dengan yang bukan muhrim, buat mencuri, buat mukul orang lain, buat ngezalimin, buat buka-bukaan aurat. Tuh. Pakaian kita. Pakaian penghuni surga atau pakaian penghuni neraka. Soalnya kita berpakaian juga, cara kita berpakaian diajarin nama Allah. Diajarin oleh Rasulullah SAW. Allah ngajarin, Nabi ngajarin cara berpakaian. Orang laki berpakaiannya gimana, orang perempuan berpakaiannya bagaimana. Diajarin. Setan, iblis juga ngajarin. Mereka punya seragam, ya, punya kode, dress code. Punya kode berpakaian. Setan punya begitu. Oh, untuk laki-laki bagaimana cara mereka berpakaian? Untuk perempuan, bagaimana cara mereka berpakaian? Tuh. Nah, pakaian kita, pakaian yang diajarkan oleh Allah dan Nabi, atau pakaiannya iblis? Kan kita bisa mikir. Ayo, kita mikir. Kita mau tahu, kita ini, tracknya lajur kita ke surga atau ke neraka. Jangan, secara global, saya ke masjid, ya udah selesai. Lihat, mata kita mata surga apa mata neraka? Yang dilihat apa? Yang ditonton apa? Oh, mata saya yang ditonton, yang dilihat Al-Qur'an, yang dilihat kitab, yang dilihat hadis Nabi Muhammad SAW, yang dilihat wajahnya ulama wa salihin, yang dilihat memandang muslim lain dengan pandangan cinta dan husnudzan. Tuh. Matanya orang neraka bagaimana? Matanya orang neraka dipakai buat lihat gosip di televisi atau di medsos, untuk baca omongan yang provokatif. Dipakai itu mata untuk ngelihat aurat, untuk nonton pornografi. Bukannya dipakai buat ngelihat wajah sholihin, dipakai untuk ngelihat wajah penghuni neraka. Emang dari dulu lu doyannya ngeliatin penghuni neraka, ditontonin penghuni neraka. Padahal di kampung dia nggak ada penghuni neraka, tapi dia cari mana ya? Pengen ngelihat wajah penghuni neraka, pengen ngelihat bajunya mereka, pengen ngedengar omongannya mereka. Itu yang dicari. Padahal nggak ada, cari. Nah, begitu udah gitu, terobsesi dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia tonton. Jadi kita tahu mata kita, mata penghuni surga atau mata penghuni neraka. Dan masing-masing tuh digampangin, dimudahkan oleh Allah sesuai untuk apa dia diciptakan. Digampangin aja. Ada orang mau begitu, dibikin nggak ada sinyal, dibikin handphonenya rusak. Subhanallah. Hakadha. Man khuliqa lil jannah yusir li amal ahli jannah. Yang diciptakan untuk surga digampangin amalan penghuni surga. Yang diciptakan untuk neraka digampangin amalan penghuni neraka. Waktu Allah Ta'ala menciptakan benih anak-anak Adam, diambil satu genggam. Ini untuk surga. Begitu. Dan dengan amalan surga mereka beramal. Ini raukan orang-orang sial untuk neraka, dan dengan amalan neraka mereka beramal. Nauzubillah min dzalik. Kita enggak tahu. Kita berada di genggaman yang mana, di pungutan yang mana. Makanya juga satu hal, jangan sombong, jangan merasa aman. Saya udah di masjid, saya lebih baik daripada orang yang di bar, saya lebih baik daripada orang yang nggak sembahyang. Ente dikasih nikmat,
nikmat sembahyang, nikmat ke masjid, pinjaman dari Allah, syukurin itu nikmat. Jaga agar jangan dicabut. Mudah-mudahan saya selalu digampangin ke masjid. Tapi kalau kita pakai itu nikmat untuk menyombongkan diri kepada hamba Allah yang lain, akhirnya dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu nikmat dicabut. Walidzalik ta'addab, bersikap adab. Makhluk semuanya makhluk Allah, ciptaan Allah. Cuma ditempatkan yang ini di masjid, yang itu masih mabok ngegeletak di jalanan. Dipilihnya begitu. Kalau kita kurang ajar kepada Allah, apa yang enggak takut ditukar. Oh, lu kurang ajar, tukar. Besok lu yang di jalanan mabok teler situ di comberan, begitu dia di masjid bersih. Makanya jangan arogan. Bersyukur. Dapat taufik, dapat hidayat, dapat bimbingan, dimudahkan untuk amal soleh. Jangan sombong, jangan ngungkit-ngungkit. Allah, kan anda udah sembahyang. Ya Allah, kan saya udah ke masjid. Ya Allah, anda kan tahajud. Allah yang minjemin. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang jeli dengan agamanya, yang mata hatinya terbuka, yang udah tercerahkan, kokoh, dia punya pendiriannya dalam ilmu, dalam yakin, dia adalah orang yang tekun beramal untuk Allah, giat melaksanakan itu semua, dan dia tidak bergantung kecuali atas anugerah Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi-nabi, para ulama, para sholihin dari kaum salaf dan khalaf. La yadkhula ahadun bi'amalih, kata Nabi. Enggak ada orang yang masuk surga dengan amalan dia pribadi. Wala anta ya Rasulullah, kamu pun ya Rasulullah masuk surga bukan dengan amalanmu. Ya, bukan karena amalan saya masuk surga. Akses masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Keabadian di surga ya dengan niat kita. Dan juga pembagian jatah di surga, nah itu baru dengan amalan yang kita lakukan. Nabi Muhammad pun demikian, giat bangun malam sampai kakinya bengkak. Ada satu orang mengikut tahajudnya Nabi Muhammad. Nabi udah diampunin dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Enggak ada bikin dosa sama sekali. Ada satu orang mengikut tahajudnya Rasulullah, dia ikut. Habis Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Dipikirnya 100 ayat ruku. 100 ayat malah lanjut. Udah 100 ayat lanjut. Pikir 200 ayat, lanjut lagi. Pikir sampai selesai surat Al-Baqarah. Begitu selesai surat Al-Baqarah, lanjut baca surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran, lanjut baca surat An-Nisa. Pikir habis An-Nisa ruku. Enggak, habis An-Nisa lanjut baca surat Al-Maidah. Habis itu baru ruku', itu baru 1 rakaat. Dan rukuknya hampir sama panjang dengan berdirinya. Sujudnya hampir sama panjang dengan rukuknya. Itu baru 1 rakaat. Belum rakaat kedua, ketiga, keempat. Tahajudnya Nabi Muhammad 11 rakaat witir. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bangun malam sampai kakinya bengkak. Puasa sambung menyambung tanpa berbuka sedikit pun juga, melakukan wisal, nyambung berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu wisal adalah khusus buat Nabi Muhammad, nggak boleh dilakukan oleh orang biasa selain Nabi Muhammad. Nyambung puasa. Kalau kita puasa wajib ngebatalin, begitu udah waktunya berbuka. Walaupun sedikit. Oh, saya mau lanjut lagi. Ya batalin dulu pakai air seteguk, mau lanjut lagi lanjut. Nabi enggak. Wala air seteguk, wala sebutir kurma, lanjut. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mesti beramal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyangka dia bisa sampai hanya dengan beramal doang,
dengan amalannya dia bisa sampai, fahuwa muta'annin, maka dia nyape-nyapein diri, nyusahin diri. Barang siapa yang menyangka dia bisa sampai tanpa amal, maka mutamannin, dia pemberi harapan palsu tanpa amal. Orang yang harapan palsu itu adalah yang mana dia tidak beramal dan menyangka kalau dia bergantung kepada anugerah Allah. Itu orang bodoh, seperti nungguin buah di bawah tiang listrik. Makanya itu katanya Al-Hasan Al-Basri, inna amanil maghfirah qatal ibad bi agwam hatta kharaju minad dunya mafalis. Itu harapan palsu akan anugerah, akan ampunan Allah. Harapan palsu itu menipu sekelompok kaum hingga mereka keluar dari dunia dalam keadaan bangkrut. Beliau juga bilang, al-mu'min, mu'min sejati, jama'a ihsan wa khauf. Mu'min sejati, dia menggabungkan amal baik dan rasa takut. Munafik, orang yang munafik sejati, dia menggabungkan kejahatan, amalan jahat, dan rasa aman. Mukmin, amal baik, dan rasa takut. Munafik, orang bejat, dia menggabungkan kemaksiatan, kejahatan, kebobrokan, dan rasa aman. Aneh kan? Ajib. Mestinya amal baik, terus merasa aman. Ya, amal jahat, terus merasa takut, tapi enggak. Rasa takut anugerah, amal baik anugerah, dua anugerah buat orang yang dicintai oleh Allah. Kemaksiatan itu adalah penghinaan dari Allah buat hamba. Rasa aman, merasa aman, saya nggak bakalan masuk neraka, saya pasti masuk surga, Allah pasti sayang sama saya. Rasa aman, dia merasa aman. Itu adalah penghinaan dari Allah kepada hambanya. Allah menghinakan hambanya dengan perasaan tersebut dan dengan kemaksiatan. Dan kehinaan itu buat orang bejat, buat orang neraka. Mukmin dikasih itu kebaikan. Hakadha ajib. Walidzalik Allah la yajma' li 'abdihi khaufan wala amnain. Allah tidak memadukan untuk hambanya dua rasa aman dan dua rasa takut. Yang di dunia merasa aman, di akhirat diteror, dibikin takut. Yang di dunia merasa takut, maka di akhirat dia nggak perlu merasa takut lagi, dia merasa aman, diberikan merasa aman. Di dunia udah takut, kunna fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kita dulu di dunia ketakutan kepada Allah, maka ketika di akhirat Allah lindungi kita dari siksa yang pedih. Tapi yang merasa aman di dunia, besok di akhirat hati-hati. Hati-hati. Nabi bilang, "Lau ta'lamun ma'alam la dhahiktum galilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui yang saya ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kalian punya ilmunya saya. Ilmu kita versi Nabi Muhammad. Ya, memetik ilmu dari Nabi Muhammad, niscaya kalian akan sedikit tertawa banyak menangis. Makanya orang tuh yang banyak ketawa, kagak ada nangisnya, ilmu lu bukan ilmunya Nabi, jangan-jangan ilmunya setan. Kalau ilmunya Nabi, la dhahiktum galilan wala bakaitum katsira. Akan sedikit tertawa, akan banyak menangis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,